Pulau Tidung seperti itu. Kayak tempatnya indah gitu di sana gitu ya. Daerah Bandung yang Masjid Al Jabar itu yang belum pernah kita pingin sekali sih sebenarnya. Bromo ya yang pengen karena alasannya udah pernah ke saya dan nagih. Tempat paling indah di Jawa sih sebenarnya yang pernah dikunjungin itu Bromo. Jadi mau lagi. Yang paling pengen saya kunjungi di Indonesia bagian timur, ya khususnya saya tertarik dengan Bau-Bau dan Raja Ampat. Karena alasan itu kan Indonesia Timur tuh wilayah pantainya itu sangat indah ya. Kemudian saya juga sangat menyukai pantai, saya sering ke Bali, cuman kayak Indonesia Timur belum saya pernah terjamah banget, jadi kayak lebih alami seperti itu. Ubud, Bali. Ya pengen nyoba yang pantai-pantai aja gitu, kayak gitu Bu. Untuk pemerintah acung 2 jempol, lihat seperti di taman Kota Tua ini udah banyak sekali perubahan, bagus sekali. Pariwisata di Indonesia kalau di Jakarta sudah cukup bagus. Masyarakat sekarang mudah mencapainya. Pemerintah menurut saya sih khususnya belakangan ini sudah sangat banyak mendorong ya untuk industri pariwisata. Hanya mungkin untuk masukan pemerintah itu SDM-nya di beberapa tempat itu perlu lebih diperbaiki. Sedikit tentang kebersihan kali ya, karena banyak tempat wisata, apalagi tempat-tempat terpencil itu banyak yang masih kotor dan belum 100% bersih. Pengelolaannya, kebersihan juga sama dikurangi lah. Yang biaya nggak jelas kayak gitu Bu. Jadi suka bayarnya tuh lebih nggak masuk akal. Tinggal dikelola aja SDM-nya yang anak muda kayak gitu, didorong lagi, fasilitasin lagi. Industri kreatif sendiri pun mungkin saya sendiri pun kurang, hanya secara global ya, kurang tahu spesifiknya seperti apa. Mungkin lebih bagusnya untuk lebih banyak sosialisasi lah. Gimana untuk kita biar orang awam lebih mengerti seperti itu. Ya, soalnya kurang banyak tahu tentang industri kreatif. Terutama UMKM ya, peningkatan kualitas ibu rumah tangga khususnya yang paling bawah itu masalah UMKM yang bergerak di bidang usaha perkecil. Pak Sandiaga Uno, the best. Mudah-mudahan mereka Pak Sandiaga bisa turun tadi seperti saya bilang ke bawah, paling bawah masyarakat yang ada di pedesaan. Ya, kita masih eksklusif bersama dengan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Bang Sandi, kalau tadi segmen awal kita sudah bincang santai, nah ini terkait juga masih terkait dengan pariwisata Indonesia pasca PPKM dicabut dan juga transisi menuju endemi begitu. Meskipun 2023 katanya gelap, suram begitu. Tapi ada optimisme itu ya Bang Sandi ya? Iya, narasi 2023 gelap, ekonomi suram ini sekarang sudah kami perbaharui dengan narasi bahwa di tengah kegelapan atau kesuraman dan ketidakpastian global, Indonesia ini menjadi secercah cahaya, a bright spotlight, di mana kita masih bertumbuh. Tahun lalu 5,31%, ini pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2013. Dan tahun ini diprediksi juga masih di atas 5% plus minus, dengan inflasi yang terkendali, dengan lapangan kerja yang tercipta. Saya sangat optimis bahwa ekonomi kita ini tahun 2023 menuju tahun politik 2024 justru menjadi sebuah ekonomi yang tertinggi pertumbuhannya di G20. Dan saya sampaikan kepada teman-teman saya di dunia usaha bahwa 2023 ini bukan tahun wait and see, tapi justru tahun akselerasi dan tahun investasi. Saatnya sekarang untuk berinvestasi, karena di 2024 ke atas kita akan betul-betul mengejar ketertinggalan yang diakibatkan 2 tahun kita menghadapi pandemi. Jadi nanti pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur akan kita percepat, tapi juga akan kita luaskan distribusinya. Jadi bagaimana caranya pembangunan infrastruktur juga diimbangi dengan pembangunan SDM yang mumpuni.
Baik, akselerasi dan juga investasi. Nah, kalau berbicara investasi, kita juga bersaing, Bang, dengan negara-negara lain di ASEAN saja begitu. Intinya, apa yang harusnya kita dengan keunggulan Indonesia untuk bisa menarik para investor, untuk bisa berinvestasi khususnya di bidang pariwisata di tengah persaingan yang sangat luar biasa, Bang Sandi? Ya, ini sumber daya alam kita kan nature, keindahan alam kita ini sudah sangat luar biasa. Dan sekarang ada daya tarik ecotourism. Di mana pariwisata hijau, green tourism ini menjadi daya tarik utama. Nah, Indonesia memiliki program-program untuk memastikan bahwa pariwisata kita itu tidak menyumbangkan carbon emission atau tidak justru menjadi kontributor terhadap kerusakan lingkungan, tapi kita justru memberikan sumbangsi kepada kelestarian lingkungan. Nah, ini yang kita akan menarik investasi di sustainable tourism. Yang kedua, kita ingin energinya itu adalah energi yang baru dan terbarukan. Jadi setiap destinasi wisata sebisa mungkin mendapatkan suplai energinya dari yang energi baru terbarukan. Geothermal, sumber surya maupun bayu ataupun juga hydro. Jadi itu terus didorong setelah G20 kemarin dari G20 kita secara all out mengembangkan sustainable tourism. Paket-paket wisata seperti wisata meng-offset carbon footprint kita dengan menanam mangrove. Ini sekarang lagi kita dorong. Bagaimana kita menghitung emisi karbon kita dengan carbon footprint calculator yang Kemenparekraf sedang kembangkan bersama-sama dengan industri. Ini juga semakin meningkat sehingga butuh investasi. Selain itu, akomodasi yang kekinian juga sekarang akomodasi yang bukan lagi seperti dulu, yang resort yang megah, tapi lebih mengarah kepada glamping, personalized, localized, customized, dan smaller in size. Ini juga didorong oleh digitalisasi dari sektor pariwisata sehingga bisa membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Nah, investasi ini akan terus kami pompa di 8 kawasan ekonomi khusus pariwisata di 5 destinasi super prioritas. Masih hafal 5 destinasi super prioritas, Mas Jaya? Likupang, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika. Satu lagi. Tempat dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Oh, Danau Toba, Bang Sandi, luar biasa. Terbaik TVRI, media Terima kasih. Bangsa. 5 destinasi super prioritas ini juga pemersatu bangsa. Dan ada sekitar 12 proyek pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism yang akan kita kembangkan, investasinya akan masuk. Kita targetnya 2024 4,4 juta lapangan kerja baru. 4,4 lapangan kerja baru begitu 4,4 juta lapangan kerja baru dari sektor parekraf. Oke, artinya kemerataan ini bagaimana Bang Sandi untuk bisa menjamin, jadi tidak hanya terfokus di Bali, tidak hanya terfokus di Danau Toba, Borobudur, begitu. Bagaimana dengan Likupang atau segala macam? Jadi 5 destinasi super prioritas ini akan kita finalkan persiapannya sehingga di akhir 2024 saat pemerintahan berakhir ini kita bisa serahkan kepada pemerintahan selanjutnya untuk terus dikembangkan. Tapi kita menambah 5 destinasi pariwisata prioritas lainnya. Belitung. Kita lagi kembangkan juga Morotai, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo Tenggar Semeru. Ini ada 5 lagi kita persiapkan. Dan akan rilis kapan kira-kira Bang Sandi? Ini mungkin di penghujung akhir 2024. Setelah itu desa-desa wisata. Ini untuk demokratisasi atau perluasan dan pemerataan pariwisata ke seluruh negeri. Karena desa wisata ini memiliki spot-spot yang disebut hidden gems. Dan desa wisata ini bisa kita dorong karena ini melibatkan masyarakat. Jadi pariwisata berbasis masyarakat, fokusnya di quality and sustainability. Kualitas dari wisatawan, lama mereka tinggal, lebih panjang, dan sustainability-nya adalah bagaimana mereka juga menjaga keberlanjutan lingkungan, kelestarian alam, tapi juga berbelanja kepada ekonomi lokal. UMKM. Jadi mereka bukan rohali. Tahu singkatan rohali? Apa Bang? Rombongan yang hanya lihat-lihat. Rombongan yang hanya lihat-lihat. Tapi mereka menjadi rojali. Rombongan yang
jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif. Jadi sudah bergeser dari Mpok Rohali ke Mpok Rojali. Gitu. Dari Mpok Rohali ke Abang Rojali. Ke Abang Rojali gitu, baik, luar biasa. Tapi Bang Sandi kalau bicara destinasi desa wisata begitu, artinya ada yang satu favorit mungkin? Desa wisata ini ribuan jumlahnya, nggak bisa saya cuma pilih satu favorit, tapi ada beberapa yang sudah menjadi juara dunia. Misalnya Desa Wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul. Itu desa wisata terbaik dunia melalui ajang UNWTO Best Tourism Village 2021. Sebelumnya ada Desa Wisata Penglipuran di Bangli di Provinsi Bali. Ini masuk kategori desa wisata terbersih di dunia. Di mana ini menjadi suatu inspirasi. Biasanya kan di desa ternyata kearifan lokalnya itu yang menjadikan daya tarik tersendiri. Ada beberapa spot yang luar biasa di desa-desa wisata kita. Di Bali sendiri banyak sekali. Dan ini menjadi pariwisata berbasis adventure, pariwisata berbasis komunitas, pariwisata berbasis alam dan budaya yang sekarang kita kembangkan. Sehingga produk-produk wisata yang ada yang wisata minat khusus, tapi juga ada yang mungkin mau healing di resort, silakan di beberapa destinasi. Tapi kita kembangkan juga pariwisata yang berbasis masyarakat. Sehingga yang merasakan dari geliat pariwisata itu bukan hanya pemodal besar, tapi juga masyarakat luas dengan terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja. Nah, terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja. Bagaimana dengan UMKM dan sektor industri kreatif kita, Bang Sandi, saat ini? Sekarang UMKM dan sektor ekonomi kreatif kita ini berkembang pesat. UMKM dan sektor ekonomi kreatif kita tahun 2022 menyumbangkan hampir 1.300 triliun rupiah nilai tambah dan menyumbang hampir 25 miliar US dollar nilai ekspor. Potensi berarti ya? Potensi, dan ekonomi kreatif kita sekarang posisi 3 besar dunia. Jadi pertama ini Amerika sudah duluan dengan Hollywood dan lain sebagainya. Nomor 2 Korea, sudah ada K-pop dan drakor. Nah yang ketiga Indonesia. Dan kita juga punya produk-produk ekonomi kreatif unggulan, kuliner, kriya, fashion. Tapi kalau untuk musik kita, kalau Korea punya K-pop, kita punya D-pop. D-pop? Apa coba D-pop? Dangdut? Koplo. Koplo, asik. Kalau mereka punya drakor, drama Korea, kita punya drahor. Drahor? Yaitu? Drama horor. Drama horor. Luar biasa. Apalagi kalau kita kembangkan lagi nanti menjadi drama-drama berbasis budaya. Drasun, drama Sunda. Drama Sunda? Drabat, drama Batak. Wah. Itu seperti Ngeri-Ngeri Sedap kan itu drama Batak. Kemarin juga mendapatkan penghargaan juga ya? Mendapatkan penghargaan. Luar Jadi biasa. nanti akan kita kembangkan terus ekonomi kreatif kita ini. Sekarang sumbangsinya ke ekonomi Indonesia atau GDP Indonesia, produk domestik bruto kita di 7,4, target saya di 5-10 tahun ke depan meningkatkan ke angka 10% dan pariwisata di angka 5%, sehingga jika kita kombinasikan ini dua sektor utama penggerak ekonomi kita bisa memberikan dampak 15% dari ekonomi kita dan 25% dari penciptaan lapangan kerja kita. Baik, artinya pesan optimisme ini yang harus kita jaga. Bang Sandi mungkin akan disampaikan mumpung masyarakat juga melihat begitu. Artinya ini kan dukungan masyarakat juga perlu begitu. 3 besar untuk industri kreatif atau ekonomi kreatif kita dan juga pariwisata yang semakin tumbuh begitu, Bang Sandi. Ya, justru saya ingin berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Parekraf, bahwa setelah melalui 2 tahun pandemi, dengan kita bekerja keras, kita bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas, kita telah bangkit dan kita memasuki era baru, era transisi. Saya berharap gotong royong semangat kita, kekompakan kita, persatuan kita yang luar biasa kita tunjukkan saat pandemi ini bisa kita teruskan sehingga Indonesia bisa mencapai target menjadi negara maju, dan di 2045 target Indonesia menjadi ekonomi 5 besar dunia itu bisa tercapai. Bahkan mungkin bisa lebih
maju lagi begitu targetnya. Tidak harus menunggu 2045 begitu ya? Iya, bisa lebih maju kalau kita melakukan percepatan dan transformasi serta reformasi struktural yang sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat, dunia usaha, sehingga akhirnya pembangunan kita ini lebih merata, Indonesia rakyatnya lebih sejahtera, dan tentunya target-target ekonomi kita bisa direalisasikan. Baik, nah di tahun 2024 kira-kira bagaimana dengan Bang Sandi? Nanti kita akan tanyakan di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI, kami kembali saat lagi.